Allah dapat menggantikan segala sesuatu, akan tetapi segala sesuatu tidak dapat menggantikan Allah. Lisanmu adalah gambaran dari apa-apa yang tersimpan dalam hatimu. Lisan adalah merupakan gambaran hati, maka jadilah dirimu pribadi yang memiliki lisan yang jujur dan suci hati. Semua persahabatan yang terbina di muka bumi ini akan menjadi permusuhan di hari akhirat, kecuali persahabatan yang dibina dengan ketakwaan. Maka setiap kalimat yang buruk, menunjukkan atas buruknya apa-apa di dalam hatimu. Setiap kebohongan menunjukkan atas jeleknya apa-apa di dalam hatimu. Orang yang tinggi akhlaknya, walaupun rendah ilmunya lebih mulia dari orang yang banyak ilmunya tapi kurang akhlaknya. Bila aku merasa harus membalas kejahatan orang terhadapku, aku teringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dilempari batu, dipukul, dan diusir dari Taif, maka beliau hanya berdoa kebaikan dan hidayah untuk seluruh kampung tersebut. Setiap gibah menunjukkan atas gelapnya apa-apa di dalam hatimu. Ada manusia yang amalnya seperti gunung di dunia, namun di akhirat umpama debu yang berterbangan. Bila aku kecewa pada mereka yang banyak menyakitiku, aku teringat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memaafkan semua orang yang menyakiti beliau. Setiap cacian baik atas anak kecil ataupun orang dewasa, bahkan cacian atas hewan sekalipun, hal itu menunjukkan atas gelapnya apa-apa di dalam hatimu. Suatu saat kau akan dapati sesuatu yang kau pinta dari Allah sejak lama, mungkin sejak masa kecilmu yang bahkan kau sudah lupakan itu, tapi Allah tak akan melupakannya. Jika kamu ingin untuk berada dekat dengan Nabi Muhammad, maka kamu perlu untuk bangun malam dan melaksanakan tahajud. Sebagaimana engkau membersihkan wajahmu agar indah dipandang orang, maka bersihkan pula hatimu agar indah dipandang Allah. Sungguh celakalah orang-orang yang tidak melihat wajahnya Nabi Muhammad di akhirat kelak, yaitu orang-orang yang mengagungkan para pemain bola dan para artis lebih dari mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu. Jika jernih keadaan seorang mukmin, maka dia tak akan sabar untuk zikir kepada Allah. Orang yang selalu mempunyai hubungan dengan Allah, maka Allah akan penuhi hatinya dengan rahmat dan ketenangan di setiap waktu. Didiklah mata hati supaya jangan memandang hina pada orang lain walaupun dengan ahli maksiat. Seandainya Allah perlihatkan pahala kesabaran, pasti ramai manusia yang berlomba-lomba mendekati ujian. Jangan sibuk dengan hal orang lain, jagalah hati kamu, biarkan hati kamu senantiasa bersujud kepada Allah. Apabila kita mendoakan orang lain, maka akan hadir malaikat yang mendoakan hal yang sama untuk kita. Kita takut mati padahal mati lebih baik dari fitnah. Kita takut miskin, padahal miskin lebih ringan untuk dihisab. Jika dalam hati seseorang terdapat keikhlasan dan kasih sayang, nasihatnya atau ucapannya akan meninggalkan kesan dalam hati pendengarnya. Hati akan hidup ketika mendengar ucapan dan nasihat yang disampaikan dengan kasih sayang. Layanilah orang tuamu seperti raja, maka rezekimu juga akan menjadi seperti raja. Yang paling mudah itu mencari kesalahan orang lain. Akan tetapi yang sulit itu mengakui kesalahan diri sendiri. Kehidupan yang baik itu bukanlah bermaksud dengan banyaknya harta.
Sumber semua kebaikan dalam hidup ini dan kelak adalah iman dan perbuatan baik, dan dasar keduanya adalah cinta. Jika kau lihat seseorang jauh dari Tuhannya, jangan kau ejek dia. Allah lebih dekat kepada pendosa ketimbang orang-orang yang sombong.